Halo semuanya. Ya, kalian masih gugup pas pengen ngobrol di depan kamera, atau kalian masih bingung gimana sih caranya ngobrol yang baik dan benar ketika kita tutur sapa sama orang lain, atau saat presentasi, atau pas kalian tuh lagi ngobrol gitu sama partner kalian. Nah, di sini aku pengen ngejelasin sedikit tentang eh, caranya komunikasi yang baik dan benar, dan aku mengutip dari buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo Hyang, yaitu buku yang berbicara tentang bagaimana cara kita tuh berkomunikasi bukan hanya baik tapi benar. Bagaimana caranya kita mengambil hati orang-orang atau audiens yang ada di depan kita. Oke, langsung aja ya, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan materinya, kenalin dulu. Aku Reza Dwi Pamungkas. Sekarang kuliah di Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Keolahragaan. Dan aku nih dari Bekasi ya sebenarnya, teman-teman. Oke, langsung aja kali ya. Udah cukup perkenalannya. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau tahu aku lebih lanjut, bisa follow Instagram aku di Reza Dwi Pamungkas 23, dan bisa follow TikTok aku Reza Dwi Pamungkas juga. Insya Allah di situ akan ada konten-konten menarik lainnya yang kalian bisa ikutin. Oke, langsung aja ya. Semua hal yang ada di buku Bicara Itu Ada Seninya itu udah aku catat di buku catatan aku sendiri, yaitu buku yang isinya catatan-catatan dari berbagai macam buku yang udah aku baca. Dan di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian tips and trik dari buku Bicara Itu Ada Seninya, supaya kalian itu ketika ngobrol, ketika diskusi, ketika presentasi itu nggak gugup. Jadi kalau misalnya kalian lagi presentasi atau kalian lagi ngobrol gitu sama orang, disarankan agar kalian itu punya cara kalian tersendiri atau warming up. Kalau dalam olahraga pemanasan itu harus, supaya otot-otot kita panas, supaya badan kita panas dan kita siap ngelakuin olahraga. Tapi kalau misalnya di komunikasi, ketika kalian pengen bertutur sapa, ketika kalian pengen presentasi, itu juga ada yang namanya warming up mulut atau warming up lidah, dimana kalian tuh mempersiapkan segalanya, entah itu ngobrol di cermin dan lain-lain. Dan itu nanti ada pembahasannya juga. Langsung aja kita bahas ke yang pertama ya, teman-teman. Yang pertama nih, tips untuk menghilangkan rasa gugup yaitu adalah membuat karikatur pendengar. Apa sih karikatur pendengar, teman-teman? Karikatur pendengar itu dimana kalian sebagai penguasa panggung harus yakin sama apa yang kalian bicarakan ke teman-teman semua, ke audiens maksudnya ya, ke audiens. Jadi kalian ketika ngobrol, ketika presentasi, ketika kalian itu benar-benar lagi mempresentasikan apa yang kalian bikin atau apa yang kalian tulis, itu kalian harus yakin sama diri kalian sendiri bahwasanya orang-orang ini ngedengerin gitu apa yang kalian omongin, orang-orang ini ngedengerin apa yang kalian bicarakan, sehingga di situ akan timbul rasa yakin dari diri kalian, dan kalian akan jadi lebih pede ketika kalian mempresentasikan hal yang kalian udah tulis atau udah kalian bikin gitu. Jadi pertama adalah membuat karikatur pendengar, dan yang kedua adalah menghindari merendahkan kapasitas diri, teman-teman. Menghindari merendahkan kapasitas diri itu maksudnya adalah seperti ketika kalian presentasi itu, kalau bisa kurangin kata-kata saya juga masih kurang banyak, saya juga masih kurang ini, saya juga masih kurang itu. Wah, itu kata-kata seperti itu membuat audiens tuh merasa, oh berarti orang yang mempresentasikan hal ini nih nggak yakin sama apa yang dipresentasikan, seperti itu. Jadi kalian tuh harus yakin, dan kalian itu harus tahu apa kelebihan yang kalian punya. Jangan sampai kekurangan yang kalian punya itu kalian publish ketika kalian presentasi atau kalian ngobrol sama orang lain atau kalian sedang rapat, karena hal-hal seperti itu malah merendahkan diri kalian sendiri. Itu yang kedua. Yang kedua adalah jangan sampai kalian merendahkan diri kalian sendiri. Oke, yang ketiga,
lanjut, yaitu adalah mempelajari konten atau tema yang akan dibicarakan dengan baik. Mempelajari konten atau tema yang akan dibicarakan dengan baik itu tandanya kalian sudah siap. Kalian sudah tahu poin-poin apa yang akan disampaikan ketika kalian presentasi, atau kalian sedang ngobrol gitu sama orang. Ketika kalian sedang ngobrol sama orang atau ketika kalian presentasi dan kalian sudah tahu poin atau tema apa yang akan kalian bahas, kalian akan dengan luwes gitu. Kalian akan dengan enak ngobrol sama orang lain, atau kalian bisa ngepresentasiin, dan setiap pertanyaan yang muncul dari audiens kalian bisa jawab. Itu poinnya. Jadi siapin tema-tema apa yang bakal kalian bawa gitu ke atas panggung, karena itu important things, bener-bener penting banget. Lanjut kali ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah karikatur pendengar. Buat karikatur pendengar, visualisasikan itu. Yang kedua, jangan sampai kalian merendahkan diri kalian sendiri. Dan yang ketiga itu mempelajari konten atau tema yang akan kalian bawa. Nah, yang keempat, yang tadi di awal saya bilang, atau tadi di awal aku bilang, itu mengucapkan mantra yang membuat rasa percaya diri itu menjadi lebih baik. Kalau aku, biasanya itu sebelum ngobrol di depan panggung atau sebelum presentasi, aku ngobrol gitu depan cermin, atau ngobrol sendiri gitu, kayak ngoceh-ngoceh sendiri. Entah itu kayak seakan-akan aku sudah ngobrol sama orang lain, atau aku berlatih yang ada namanya twister tongue, teman-teman. Twister tongue itu adalah seperti contohnya kuku kakekku, kaku, atau 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Nah, gimana teman-teman? Ya, asik kan? Nah, coba ya nanti di rumah. Mengucapkan mantra ini bisa jadi salah satu acuan kalian untuk jadi lebih pede ketika nanti udah ada di atas panggung, sehingga kalian bisa luas gitu. Gak ada salahnya kok gugup di depan kamera atau gugup ketika ngobrol saat presentasi, itu gak ada salahnya sama sekali. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kalian bisa luas dalam mempresentasikan apa yang kalian bikin atau apa yang kalian tulis. Nah, itu tips untuk menghilangkan rasa gugup ya. Jadi ketika kalian ingin maju, ketika kalian ingin presentasi, ketika kalian ingin ngobrol sama orang, persiapkan hal-hal tersebut. Jangan bergantung sama 4 hal tadi, tapi balik lagi ke diri kalian sendiri. Apa yang membuat kalian itu percaya diri dan nyaman ketika kalian akan menghadapi sesuatu. Hal-hal tadi adalah salah satu patokan supaya kalian bisa mencoba dan kalian bisa merasakan nyamannya kalian itu di mana ketika akan ngobrol sama orang lain. Ketika kalian udah dapat nyamannya, lakukan itu terus menerus, jadikan kebiasaan, dan saya pastikan nanti ketika kalian akan presentasi atau kalian akan ngobrol di depan publik, itu bakalan lebih undel. Undel tuh bahasanya lebih luwes ya teman-teman, lebih luwes. So itu adalah tips and trick gimana caranya menghilangkan gugup. Yang pertama adalah membuat karikatur pendengar. Visualisasikan bahwa pendengar itu sangat excited ketika kalian itu ngobrol bersama mereka atau kalian presentasi. Dan yang kedua, jangan sampai ngerendahin diri kalian sendiri. Yang ketiga, pelajarin kontennya apa nih. Dan yang keempat itu tadi, yang terakhir adalah mengucapkan mantra yang membuat kalian lebih percaya diri. Oke, jadi itu yang harus kalian pikirkan matang-matang dan kalian coba praktekkan. Semoga membantu, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Sekian dari saya ya, sekian dari aku. Thank you banget teman-teman yang udah mendengarin. Ini video pertama aku ngobrolin soal komunikasi, dan I hope you will enjoy my video. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.